Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fauzi dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang teori perdagangan internasional dan teori investasi asing. Pembahasan yang pertama yaitu teori perdagangan internasional yang meliputi pengertian teori perdagangan internasional, teori menurut para ahli tentang perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat dari teori perdagangan internasional. Yang keempat, kesimpulan. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori investasi asing. Yang pertama, jelas sekali yaitu pengertiannya. Pengertian dari teori investasi asing. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan investasi asing. Yang ketiga, sektor investasi asing, ekonomi di Indonesia. Yang keempat, kesimpulan materi. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan dalam bisnis internasional merujuk pada pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara. Hal ini melibatkan aktivitas ekonomi yang melibatkan impor, pembelian barang dan jasa dari negara lain, dan ekspor penjualan barang dan jasa ke negara lain. Perdagangan internasional kemungkinan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dalam produksi dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang kedua, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional yaitu serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antar negara. Berikut adalah beberapa teori perdagangan internasional yang umum dipelajari. Yang pertama, teori ekonomi merkantilisme. Teori ini mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak akan mencoba mengumpulkan surplus dalam perdagangan. Yang kedua, teori keunggulan absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dan menyatakan bahwa negara harus berfokus pada produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya absolut rendah. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya yang relatif terendah. Yang keempat, teori pertukaran modal. Teori ini menyoroti pentingnya aliran modal internasional dan dalam menjelaskan pola perdagangan. Negara akan mengekspor produknya yang memanfaatkan modal yang melimpah dan mengimpor produk yang membutuhkan modal yang lebih sedikit. Yang kelima, teori Hex-Hercolin atau disingkat HO. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan tenaga kerja yang melimpah. Nah, lanjut, apa sih manfaat dari teori perdagangan internasional? Yang pertama, membina hubungan yang baik antar negara. Teori perdagangan internasional membantu meningkatkan hubungan antara negara-negara yang dapat membantu menciptakan kerjasama dan perjanjian perdagangan yang bermanfaat. Yang kedua, terciptanya spesialisasi. Negara-negara dapat mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa yang mereka bisa hasilkan dengan biaya relatif terendah, yang dapat membantu menciptakan spesialisasi dalam sektor ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan tingkat kemakmuran negara. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang keempat, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Perdagangan internasional membantu negara-negara mendapatkan barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kelima, memperluas pasar. Perdagangan internasional membantu memperluas pasar untuk perusahaan yang dapat membantu mencapai lebih banyak konsumen dan memperoleh lebih banyak pendapatan. Yang keenam, transfer teknologi modern. Perdagangan internasional dapat membantu transfer teknologi modern dari negara-negara yang lebih maju yang dapat membantu mengembangkan industri dan menciptakan inovasi. Yang ketujuh, memperoleh
tenaga kerja yang melimpah. Perdagangan internasional dapat membantu mengumpulkan tenaga kerja yang melimpah dari negara-negara lain, yang membantu mencapai lebih banyak konsumen dan memperoleh lebih banyak pendapatan. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi. Kesimpulannya yaitu teori perdagangan internasional menyajikan pendekatan ekonomi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan lintas batas. Konsep utama melibatkan keunggulan komparatif, spesialisasi produksi, dan pemanfaatan faktor produksi yang berbeda. Meskipun terdapat variasi teori, umumnya perdagangan internasional dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan memberikan manfaat bersama antar negara-negara yang terlibat. Selanjutnya yaitu teori investasi asing. Pengertian dari teori investasi asing adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan aliran modal dari investor asing ke suatu negara. Teori ini mencakup berbagai pendekatan yang mencoba menganalisis motivasi, faktor, dan dampak investasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan investasi asing. Yang pertama dulu kita harus bahas kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu peningkatan modal dan likuiditas. Investasi asing dapat meningkatkan pasokan modal dan likuiditas di pasar keuangan suatu negara. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Investasi langsung dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Investasi asing dapat membawa teknologi dan pengetahuan baru ke negara penerima, meningkatkan kapasitas inovasi dan produktivitas. Yang keempat, diversifikasi ekonomi. Investasi asing dapat membantu diversifikasi sektor ekonomi suatu negara, mengurangi ketergantungan pada satu jenis industri atau sumber daya. Yang kedua yaitu pembahasan tentang kekurangan investasi asing. Yang pertama, ketergantungan ekonomi. Terlalu banyak ketergantungan pada investasi asing dapat membuat ekonomi suatu negara rentan terhadap fluktuasi pasar global dan kebijakan investor asing. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Ada risiko bahwa investor asing dapat mengambil keuntungan dari sumber daya alam dan tenaga kerja tanpa memberikan manfaat yang cukup kepada ekonomi lokal. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi. Investasi asing dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi jika manfaatnya tidak didistribusikan secara adil di antara berbagai lapisan masyarakat. Yang keempat, ketergantungan teknologi asing. Sementara investasi asing dapat membawa teknologi baru, ada risiko ketergantungan terhadap teknologi asing tanpa pengembangan kapasitas inovasi lokal. Itu kelebihan dan kekurangan investasi asing. Lalu selanjutnya yaitu sektor ekonomi apa saja sih yang menjadi investasi asing di Indonesia. Yang pertama, penambangan dan energi, yaitu minyak dan gas bumi. Terdapat perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di sektor minyak dan gas bumi, baik dalam eksplorasi, produksi maupun distribusi. Selanjutnya itu tambang, mineral, dan logam. Investasi asing juga ditemukan di sektor pertambangan, termasuk tambang batu bara, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua, manufaktur dan industri, yaitu industri manufaktur. Beberapa perusahaan asing berinvestasi di sektor manufaktur, seperti otomotif elektronik, tekstil, dan sepatu. Selanjutnya itu juga farmasi. Perusahaan farmasi asing terlibat dalam investasi produksi obat-obatan dan produk kesehatan di Indonesia. Selanjutnya yaitu keuangan dan jasa. Perbankan yaitu perbankan dan asuransi. Banyak bank dan perusahaan asuransi yang memiliki kehadiran di Indonesia dan berinvestasi dalam menyediakan layanan keuangan. Selanjutnya jasa keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura, perusahaan manajemen aset, dan perusahaan sekuritas asing juga terlibat dalam investasi di sektor jasa keuangan. Selanjutnya itu pariwisata dan properti. Pariwisata. Investasi asing di sektor pariwisata melibatkan pembangunan hotel, resort, dan fasilitas pariwisata lainnya. Ya, selanjutnya itu properti.
Beberapa perusahaan properti asing terlibat dalam pengembangan proyek properti seperti perumahan dan pusat perbelanjaan. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi asing berinvestasi dalam penyediaan layanan telekomunikasi dan infrastruktur jaringan. Selanjutnya itu teknologi informasi. Beberapa perusahaan teknologi asing juga terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, layanan IT, layanan TI, dan teknologi terkait. Yang keenam, infrastruktur, yaitu energi terbarukan. Investasi asing terlihat dalam proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin. Yaitu selanjutnya infrastruktur transportasi. Investasi juga dilakukan dalam pembangunan infrastruktur transportasi termasuk pelabuhan, jalan tol, dan bandara. Yang ketujuh, pertanian dan perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan asing terlibat dalam industri perkebunan kelapa sawit. Kedua, pertanian. Investasi juga dapat melibatkan sektor pertanian seperti peternakan dan perkebunan buah-buahan. Yang ke-8 dan yang terakhir, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan. Beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan asing memiliki kemitraan atau investasi di bidang pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kesehatan. Investasi asing terlihat dalam sektor layanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan industri farmasi. Jadi, investasi asing dapat bervariasi dalam skala dan bentuknya. Dan sektor-sektor di atas hanyalah contoh-contoh umum dari banyak investasi yang ada di Indonesia. Pada setiap sektor, terdapat berbagai proyek dan kemitraan yang melibatkan investor asing. Selanjutnya yaitu kesimpulan tentang teori investasi asing. Teori investasi asing mencakup berbagai pendekatan untuk memahami alasan di balik aliran modal ke negara tertentu. Intinya, teori ini menjelaskan faktor-faktor apa saja investor yang memotivasi investor untuk menanamkan modal di luar negeri. Beberapa aspek utama melibatkan keuntungan, risiko, kondisi pasar, dan kebijakan pemerintah. Secara umum, si investasi asing diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi baik bagi negara penerima maupun investor asing, dengan tujuan memperluas kapasitas produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendiversifikasikan risiko. Sekian, saya Dapoji. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang teori perdagangan internasional dan teori investasi asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.